Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alikma Fajar, NIM 19133005, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan materi minggu pertama mata kuliah pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak dari bahasa Latin adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pengertian pajak adalah menurut Charles E. McClure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan oleh negara atau institusi yang fungsi setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 KUP Pasal 1 Ayat 1, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pengertian pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lanjut, ciri-ciri pajak, yaitu 1. Iuran yang dikenakan kepada masyarakat wajib pajak. 2. Iuran wajib yang ditetapkan dengan norma atau aturan hukum. 3. Dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum. 4. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Balas jasa tidak diterima secara langsung. Lanjut, fungsi pajak, yaitu 1. Sebagai sumber pendapat negara. 2. Sebagai alat pemerataan ekonomi. 3. Sebagai pengatur kegiatan ekonomi. 4. Sebagai alat stabilisasi perekonomi. Selanjutnya, pengertian retribusi, yaitu retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin yang tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang kepentingan pribadi atau badan. Selanjutnya, menurut Marihot P. Siaan, yaitu retribusi daerah ialah pengaturan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dengan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan. Selanjutnya, ciri-ciri retribusi, yaitu 1. Retribusi daerah tersebut dipungut oleh pemerintah daerah. 2. Di dalam pemungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis. 3. Terdapat kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan. 4. Retribusi tersebut dikenakan kepada setiap orang atau suatu badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara. 5. Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan juga Daerah, Departemen Keuangan RI 2004, kontribusi retribusi tersebut terhadap penerimaan pendapat hasil daerah, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang relatif tetap dan perlu mendapatkan perhatian serius bagi daerah. Selanjutnya, beda pajak dengan retribusi. Perbedaan antara pajak dan retribusi adalah: yang pertama, pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung, sedangkan pembayaran retribusi menerima imbalan atau manfaat dari penerima retribusi. Kedua, objek pajak bukan merupakan objek retribusi. Yang ketiga, pada retribusi berlaku sistem official assessment, sedangkan pada pajak berlaku sistem self assessment, official assessment, dan withholding.
Ya, selanjutnya undang-undang daerah pajak. Yang pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Kedua, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis-jenis pajak berdasarkan sistem pemungutan, yaitu pajak langsung. Kedua, pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contoh pajak langsung ialah yang pertama, pajak penghasilan dalam kurung PPH. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan dalam kurung PBB. Ya, selanjutnya pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayaran bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh tidak langsung, yang pertama, pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, pajak pertambahan nilai dalam kurung PPN. Yang ketiga, biaya meterai. Yang keempat, cukai. Yang kelima, biaya impor. Yang keenam, ekspor. Ya, selanjutnya, pajak berdasarkan lembaga pemungutan, yaitu pajak pusat. Kedua, pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dipungut di daerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Pajak yang termasuk pajak pusat adalah yang pertama, pajak penghasilan dalam kurung PPH. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan dalam kurung PBB. Yang ketiga, pertambahan nilai dalam kurung PPN. Yang keempat, biaya meterai. Yang kelima, pajak penjualan atas barang mewah. Yang kelima, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. 7, pajak migas. Yang ke-8, pajak ekspor. Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah. Contoh pajak daerah. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak reklame. Yang ketiga, pajak tontonan. Yang keempat, pajak radio. Yang kelima, pajak hiburan. Yang keenam, pajak hotel. Yang ketujuh, pajak balik nama. Yang kedelapan, pajak PBB atau P2. Menurut subjek pajak yaitu pajak perseorangan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh diri wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan dalam kurung PPH. Yang kedua, pajak badan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh badan atau organisasi. Contoh pajak atas laba perusahaan. Selanjutnya, pajak menurut asalnya. Yang pertama, pajak dalam negeri, pajak yang dipungut terhadap wajib setiap warga negara Indonesia yang ditinggal di Indonesia. Yang kedua, pajak luar negeri, pajak yang dipungut terhadap orang-orang asing yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis pajak daerah. Pajak yaitu pajak provinsi. Yang kedua, pajak kabupaten kota. Jenis pajak provinsi, pajak yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, biaya balik nama kendaraan bermotor. Ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Keempat, pajak air permukaan. Yang kelima, pajak rokok. Ya, selanjutnya jenis-jenis pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hotel. Yang kedua, pajak restoran. Yang ketiga, pajak hiburan. Yang keempat, pajak reklame. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Yang keenam, pajak mineral bukan logam dan bantuan. Yang ketujuh, pajak parkir. Yang kedelapan, pajak air tanah. Yang kesembilan, pajak sarang burung walet. Yang kesepuluh, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. 11, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sekian, terima kasih dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.